ideal itu seperti apa sih gitu? Kondisi bisnis ideal adalah kondisi bisnis yang terarah, kondisi bisnis yang terkontrol, kondisi bisnis yang terstruktur, kondisi bisnis yang tersistem, kondisi bisnis yang uh, terukur gitu ya, dan kondisi bisnis yang bisa dilakukan secara konsisten. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kenapa ini menarik saya bilang? Lihat, ada yang bingung. Coach, kata-kata ini bedanya apa ya? Saya nggak bisa bedain. Yang namanya terarah, semua orang di bisnis Anda tahu arah perusahaan. Dari mulai owner, top level, manager, dan semua tim staff pelaksana di bawah mengerti arah perusahaan. Secara apa? Secara benar-benar terarah dari goal besar menjadi goal yang sangat spesifik di bawah-bawahnya. Setelah kita tahu arah, pastikan semua orang punya alat kontrol. Apa alat kontrol? Untuk mengetahui sudah sesuai, sudah sampai kepada arah tahapan yang mana. Yang ketiga, terstruktur. Terstruktur itu adalah ada tahapan, ada pembagian wewenang, ada tanggung jawab. Ini namanya terstruktur. Ada struktur bisnis, ada struktur organisasi, ada struktur kerja, itu semuanya ada polanya. Itu namanya terstruktur. Yang namanya tersistem, ada media. Kalau saya mau lihat laporan, medianya di mana. Kalau saya mau melihat arah, saya harus lihat di visual board yang mana. Itu namanya tersistem. Ada medianya, ada organize waktunya, ada action plan-nya dalam sistem yang diatur dalam misalnya Trello, misalnya ada Google Drive yang bisa membuat file itu bisa dilihat oleh semua orang. Yang kelima, terukur. Semua hal di atas ada ukurannya. Kamu baik karena ukurannya ini. Kamu tidak baik karena kamu nggak nyampe target. Baru nomor 6. Setelah itu semua 5 itu semua bisa dijalankan dan dimiliki oleh Anda, baru bisa konsisten. Jadi banyak hal yang harus Anda coba lihat di bisnis Anda dengan bertanya, apakah bisnis saya terarah? Sudah. Terkontrol? Oh ternyata belum. Rapikan. Terstruktur? Oh oke, saya harus buat SOP, harus buat tahapan, harus buat high level prosesnya. Sistem, sistemnya selalu dilihat nggak? Sistemnya selalu diupdate nggak? Sistemnya selalu di-upgrade nggak? Ukurannya selalu kita bahas nggak untuk menciptakan dan hubungannya terhadap reward and punishment? Atau dia belum konsisten? Dari 6 hal ini, kalau Anda analisa terhadap semua bisnis atau semua aktivitas yang pernah Anda lakukan, banyak hal yang harus Anda rapikan dan banyak hal yang harus Anda lengkapi. Oke, saya masuk ke berikutnya. Bisnis yang terkontrol itu apa aja sih gitu ya? Bisnis yang terkontrol. Yang terkontrol Anda punya self control. Anda punya goals yang benar-benar bisa terarah. Anda punya money control, Anda punya planning control, Anda punya performance control. Saya bagi. Self control itu personal visi Anda align, selaras dengan bisnis visi Anda. Kalau nggak selaras, ya Anda perlu selaraskan. Jangan sampai Anda punya visi berbeda dengan visi bisnis Anda. Itu akan mengganggu Anda untuk tumbuh cepat. Smart goals, Anda punya revenue model nggak yang menunjukkan target pendapatan. Yang kedua, Anda punya company goals nggak? Target company dari mulai 10, 5, 3, 1. Starting from ending, not starting from beginning. Karena kalau Anda mulai dari awal, Anda tidak akan pernah tahu apa yang Anda tuju ke depan. Tapi kalau Anda mulai dari ending, Anda mulai dari apa yang Anda ingin capai di 10 tahun, Anda akan mudah membreakdown-nya ke tahun kelima, tahun ketiga, tahun ke-1, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Sangat simple untuk kita turunkan karena Anda tahu kemana Anda menuju. Money control, pahami, Anda tahu namanya break even point di bisnis Anda. Bagaimana gross profit yang harus Anda capai supaya fixed cost Anda, operational cost Anda ketutup. Yang kedua, profit margin. Pastikan Anda paham tentang profit margin. Tim sales Anda paham. Supaya apa? Supaya dia tidak jual murah terus. Gitu. Akhirnya kita berantakan bisnisnya. Yang berikutnya, financial report. Rutin nggak Anda analisa? Rutin nggak Anda lihat? Gitu ya.
Karena ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan cash flow budget Anda, berhubungan dengan laporan keuangan, atau kondisi kekayaan perusahaan di neraca bisnis Anda. Planning control, tentang time management, tentang bagaimana bisnis plan Anda buat, tentang bagaimana Anda membagi pekerjaan Anda kepada orang di sekitar Anda. Performance control, tentang apa? Performance control tentang quality, performance control tentang delivery bisnis, bagaimana produk dan jasa nyampe kepada pelanggan dengan tahapan yang standar, ya, bagaimana workflow proses itu benar-benar berjalan sesuai apa yang kita sepakati, juga bagaimana service excellence. Wah, banyak ternyata. Yes, banyak. Yang namanya kontrol, Anda harus benar-benar bisa pahami, bisa cek mana yang belum ada. Lengkapi Bapak Ibu. Sehingga kontrol Anda benar-benar bisa membuat bisnis Anda jauh lebih sukses ke depan. Ya. Nah, bisnis blueprint mastery. Nah, ini mastery yang ada di blueprint bisnis yang Anda bagi untuk membuat bisnis Anda terstruktur. Nah, yang pertama saya akan dikasih lihat ini ada visi. Visi bisnis. Visi bisnis ini adalah visi yang kita tuju, sehingga pada saat menuju visi ini kita punya yang namanya misi dalam bisnis. Misi kita itu terjadi dari beberapa goals yang kita mau capai, dan goals ini kita buatkan action plan-nya untuk bisa kita capai step by step-nya. Dalam bisnis yang berputar cuma antara goal dan action plan aja setiap tahun. Visi misi itu tidak cenderung berubah tiap tahun, tidak. Itu untuk ratusan tahun ke depan. Makanya kita harus kuatkan visi misi kita untuk bisa semangat menuju ratusan tahun ke depan. Yang kita ubah tiap tahun, tiap bulan, dan tiap quarter adalah goals dan action plan. Ini yang kita bisa revisi, kita bisa review, ya. Dan apa yang membuat kita benar-benar terarah menjalankan bisnis ini adalah culture company, attitude, dan juga personality. Kalau personality, ini kepribadian masing-masing. Tapi kalau attitude bisa berubah karena ada kondisi, karena ada lingkungan yang berubah. Tapi yang namanya culture adalah kesepakatan dalam perusahaan untuk selalu mengikuti yang namanya value of company. Nah, inilah yang membuat arah bisa tercapai karena frame culture, attitude, dan personality kita pegang, Bapak Ibu. Kita kondisikan, kita atur supaya habitnya jadi lebih baik. Berikutnya, rules, aturan. Dalam kita membuat bisnis blueprint mastery dalam perusahaan, pastikan rules-nya. Apa? SOP, job desk, ya, job description gitu ya. Rules of the game, cash flow budget, marketing and sales strategi yang benar-benar aturannya jelas. Balance scorecard itu seperti manajemen condition. Sekarang ada bisnis model, ada kanvas-kanvas strategi yang lain. Pastikan Anda terus berada dalam pantauan itu. Selain Anda punya rules, Anda harus punya KPI. Kita menyebutnya sering KPI apa Bapak Ibu? Key Performance Indicator. Yes, tapi kalau saya menyebutnya tentang knowledge, tentang passion, tentang intention. Jadi KPI kita untuk menciptakan perilaku yang baik, perilaku yang sesuai value of company, itu harus mereka diimprove dalam segi pengetahuan. Yang kedua, passion. Passion itu dia suka nggak bekerjanya? Dia happy nggak melakukan setiap aktivitas bisnisnya gitu. Ya, yang ketiga adalah intention. Intention itu ya tujuan besar dia. Nah, sekarang saya bagi tanggung jawab ini ada di mana. Visi ini tanggung jawabnya adalah owner atau shareholders untuk menjaga supaya visi itu tidak menyimpang atau tidak terjadi deviasi, tidak terjadi pergeseran visi. Ya. Dan ini visinya harus visi owner, nggak bisa ada GM baru dia toto bikin visi yang berbeda yang berbeda dengan kita. Waduh, itu dia menyalahi aturan karena GM kita atau presidir kita dia hanya menjalankan misi yang telah ditetapkan yang merupakan turunan dari visi. Baru turun kepada manajer yang mencapai goals-goals kerja, tahapan-tahapan kerja yang telah kita sepakati. Baru bersama tim dia melakukan action plan dan juga tim ini terdiri individual yang kita ukur perilakunya. Sangat simpel Bapak Ibu, bisnis blueprint. Tapi begitu Anda turunin ini semua, Anda perlu melengkapi bisnis Anda step by step agar benar-benar dipahami oleh setiap tim Anda. Saya lanjut lagi. Disruption bisnis di era industri 5.0 saat ini. Perhatikan,
Ya, di era saat ini ada bisnis yang fokusnya hanya kepada customer relationship strategi. Ada yang fokusnya kepada product innovation concept, ada yang fokusnya kepada infrastruktur support. Maksudnya apa ya, Coach? Bisnis konvensional semua diambil jadi satu, Bapak Ibu. Semua diambil jadi satu. Kita punya customer relationship, business unit, kita punya product innovation unit, melakukan research and development, kita punya infrastruktur support, kita punya pabrik yang membuat barang peralatan, yang membuat segala macam. Kita punya ketiga ini dan ini repot buat kita. Sekarang kita berpikir bisnis zaman sekarang. Kopi kenangan, kopi janji jiwa. Semua kopi-kopi ini dia punya namanya central kitchen. Ya. Karena apa? Si pemegang merek ini sebenarnya fokusnya dia membuat produk innovation concept. Dia menjual kepada orang-orang yang mau membeli produknya dia, franchisee, itulah yang dinamakan customer relationship business. Jadi toko-toko seperti Starbucks, outlet, kopi kenangan, kopi janji jiwa, itu yang memiliki orangnya berbeda-beda. Dan orang itulah yang berfungsi sebagai customer relationship business. Dia berbagi resiko. Fokusnya central kitchen, ya, untuk beberapa restoran yang ada saat ini yang punya banyak cabang yang dibeli oleh siapapun partner bisnisnya, dia fokusnya ke produk inovasi. Terus infrastruktur itu seperti apa, Coach? Infrastruktur. Si janji jiwa ada yang beli brandnya, ya. Nah, peralatannya perlu disiapin, desain interiornya perlu disiapin. Nah, itulah perusahaan infrastruktur. Jadi, kalau kita sekarang punya ketiga bisnis ini jadi satu, pisahin semuanya jadiin profit center, gitu. Ya, semua jadiin profit center. Kalau enggak kita repot. Kenapa repot? Biaya kita besar banget. Ya, ini yang harus dipastikan, teman-teman. Bukan berarti kita itu saat ini salah megang tiga ini, cuman kita mengaturnya ribet. Ya, bisnis kecil-kecil banyak lebih gampang ngelolanya dibanding satu besar dengan sejumlah orang yang lebih banyak. Karena begitu semua jadi profit center, ini enak banget. Perusahaan infrastruktur kita bukan cuma mensupport produk innovation bisnis kita, tapi mungkin bisa mensupport banyak produk innovation yang lain. Produk innovation kita mungkin tidak perlu mempunyai spesial infrastruktur, tapi kita bisa bekerja sama dengan infrastruktur yang support juga. Produk innovation bisnis kita mungkin tidak fokus untuk pikirin sales marketing strategi di outlet-outlet kita, tapi kita kasih kepada orang yang memang menguasai ilmunya, menguasai tekniknya untuk kita jual produk kita di customer relationship bisnis dia. Coba perhatiin Bapak Ibu, ini zaman kolaborasi. Ini zaman sinergi. Saya cerita tentang saya sebagai Smart Business Coach. Coach Getty adalah product innovation. Customer relationship saya adalah para coach yang butuh metodologi saya sehingga mereka beli dari saya. Customer relationship saya adalah klien-klien saya yang butuh saya dampingi sehingga mereka terus tumbuh. Infrastruktur saya siapa? Infrastruktur saya adalah perusahaan-perusahaan, certification coach yang mensupport materi, tools. Ilmu-ilmu bisnis, metodologi bisnis yang menstruktur saya karena saya bisnis jasa. Ini yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami untuk kita bisa tumbuh menghadapi era industri 5.0 ke depan.